gak iso ngene iki. Gak iso ngene iki. Durung diteko. Ane teko tulung-tulung. Masuk gak ya suaranya? Heeh. Oke. Lo sanggup. Kursi mergane langsung diteko. Iki durung iso diteko. Dan 22 orang. Ada Pak Sangadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sulaiman Assalamualaikum Pak. Kidul sudah. Bisa apa ora ana jenenge iki? Nama Pak? Saifuddin. Oh nggih, alhamdulillah. Saifuddin BD Bantul. Oh nggih. Desa Bangun Tapan Selatan. Nggih. Mohon diberi nama Pak. Oh iya. Alakan hadir Pak Ustaz Jarad. Nggih. Yang lain baru mau masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cabang Moyudan, coba masuk. Okay. Ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat bergabung. Belum mulai ya Pak J? Dereng sudah mulai Pak. Oh iya. Ya. Oh, yang lain dulu. Iya. Kita buka aja Mbak Yan. Udah lumayan banyak itu. 24. Iya. Izin dibuka ya Bapak Ibu ya. Monggo. Monggo Pak. Baik, suara saya kedengeran Bapak Ibu? Kurang besar. Oh, kurang besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan bergabung dalam rapat koordinasi Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya untuk memulai rapat pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bergabung dalam kegiatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam juga kita haturkan kepada pimpinan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita keleluasaan dalam menuntut segala ilmu dan pengalaman hingga akhir nanti. Selanjutnya untuk pembukaan pada hari ini kita
aturkan kepada Bapak Jarod Wahyudi untuk membuka rapat koordinasi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya itu adalah penyampaian dari setiap PDM terkait progres dan eh, progres kegiatan MPW setiap PDM dan selanjutnya ada rangkaian diskusi. Kita mulai untuk rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan sambutan serta arahan dari Bapak Jarod Wahyudi sebagai Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yayen. Boleh ditampilkan program-program kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya hari ke-8 bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat melaksanakan ibadah bulan Ramadan beserta rangkaiannya. Amin. Doa kami semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan semangat terus di jalur wakaf. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir melalui Zoom. Ini memang eranya era efisiensi, jadi kita ikut-ikut efisiensi ini, rapatnya melalui Zoom ya. Tadi saya barusan menyimak kajian Ramadan melalui YouTube ya, yang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah, baik di Jogja maupun Jakarta, kita bisa simak melalui YouTube. Saya kira bagus sekali sebagai bahan kajian kita. Maksud dan tujuan kita koordinasi kali ini adalah untuk saling memberikan update informasi mengenai perkembangan kegiatan kita masing-masing. Sekaligus kita ini sedang diminta data-data pengurusan sertifikasi wakaf yang masih pending alias belum selesai atau sedang ada masalah. Mumpung BWI sedang punya program untuk percepatan dan juga BPN juga punya program percepatan pengurusan sertifikasi aset wakaf yang masih pending. Karena itu nanti mohon disampaikan boleh oleh MPW PDM, boleh juga oleh MPW PCM atau Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Jadi paling tidak dua ya yang kita sampaikan nanti. Pertama, kegiatan masing-masing. Yang kedua, khusus yang terkait dengan sertifikasi aset wakaf. Saya lihat di layar ini sudah hadir kawan-kawan kita, ada dari MPW PWM, Mas Nur Saif. Terima kasih sudah hadir, Mas Saif. Kemudian ada Pak Bambang Supriyadi, Pak Kuswianto, Pak Heru Toyo, Pak Basit, Pak Kurnia, Pak Agung, ada Pak Sutarno, Kulon Progo ya. Ada Pak Saifuddin, ada Pak Sangadi, Pak Wahab, ada Mbak Ana dari MPW PWM, Pak Widodo, ada PDM Kota, nggak ada namanya, ini Pak Zen ya. Pak Arif, Pak Win dari MPW PWM, makasih Pak Win. Riri, Pak Artati, saya absen dulu ya. Pak Nur Abadi, PCM mana nih, Bantul ya. Mas Adi, Pak Heri, dan semuanya, teman-teman semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami memberikan waktu pada masing-masing MPW PDM dan PCM, saya ingin update dulu informasi terbaru terkait dengan perkembangan MPW di level PP Muhammadiyah. Kebetulan saya juga anggota di sana.
Alhamdulillah PP Muhammadiyah sudah meluncing resmi Wakafmu di bulan kemarin dan platformnya sudah ada, sudah bisa dilihat. Mungkin Mbak En bisa tampilkan online Mbak yang platform Wakafmu yang nantinya akan turun sampai ke PWM, PDM ya. Kita menunggu. Jadi alhamdulillah sudah di launching bulan yang lalu oleh Pak Bendum ya, Bendahara Umum Pak Hilman sebagai Ketua Bidang Majelis Wakaf MPB. Dan sekarang sedang juga di launching di Jakarta, relaunching di acara pengajian Ramadan di UMJ di Jakarta. Tadi saya melihat acara pembukaannya sudah dilaksanakan kemarin, ada di YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung. Kita tunggu sebentar, akan ditampilkan Mbak Yayen. Nah ini platform Wakafmu yang nanti akan resmi kita gunakan. Bapak Ibu bisa melihat yang pojok kanan atas itu ada logo baru ya Bapak Ibu. Jadi logonya sekarang Wakaf sudah W itu ya. Wawu, huruf W, bukan wuling ya. Sebelah kiri atas itu bisa ditunjuk, Pak. Mirip guling itu, Pak. Nah, itu. Mirip wuling, Pak. Itu hasil Rakernas yang sekarang mulai disosialisasi. Jadi mulai sekarang branding kita Wakafmu seperti itu. Logo Muhammadiyah tetap, tapi di sampingnya ada logo Wakafmu. Ini platform resmi, dan kalau nanti ditelusuri boleh dicek, Mbak. Satu-satu dicek, mungkin tentang kami dulu. Agak lambat, sebentar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Belum sempurna, tetapi sudah mulai rame ya isinya, kontennya sudah mulai banyak. Dari mulai sejarah Muhammadiyah, sejarah Majelis Wakaf, menu-menunya saja, Mbak, tentang kami itu. Kemudian kita bisa melihat visi, misi, tujuan, boleh dicoba klik, Mbak Yayan. Ya, sudah mulai isi. Ini baru aja 1 bulan, Bapak Ibu. Boleh diklik programnya. Sebelah tentang kami. Ya, ini program-program strategis Wakafmu sudah ditampilkan di website program pusat. Di kewajiban kita di level PWM, PDM, dan cabang ini membreakdown ya, melaksanakan sebagian dari program pusat. Yang pertama adalah pendayagunaan wakaf untuk ketahanan pangan. Jadi di pusatnya ada program wakaf-wakaf ini harus produktif untuk mendukung program nasional ketahanan pangan. Hari ini juga, kemarin juga waktu pengajian di UMJ itu ada penandatanganan ya, MOU dengan kementerian terkait. Kemudian yang kedua, pendayagunaan wakaf untuk pengembangan pendidikan. Alhamdulillah kita sudah banyak praktek di Yogyakarta ya. Aset wakaf kita sudah digunakan untuk mendukung pengembangan pendidikan baik di level TK sampai perguruan tinggi. Lalu program yang ketiga adalah wakaf untuk riset, inovasi, dan pengembangan talenta teknologi. Ini kebetulan ada kerjasama dengan ITB Ahmad Dahlan di Jakarta. Kemudian yang keempat, wakaf untuk pengembangan ekonomi sektor produktif, strategis, dan kreatif. Ini nanti yang mau kita bicarakan di rapat pada pagi hari ini. Sesuai dengan program unggulan kita di PWM, setiap daerah selama periode ini minimal punya 1 percontohan wakaf produktif. Nanti kita bincangkan ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah berbincang waktu Rakorwil, daerah kita minta untuk mengajukan proposal ya 1 saja dulu contoh
wakaf produktif dengan memanfaatkan aset wakaf, ya, tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, kemudian mengembangkan usaha-usaha produktif di atas aset wakaf. Lalu yang kelima adalah pelayanan sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan resiliensi bencana. Ini kerjasama dengan majelis terkait. Lalu yang keenam, pengembangan dakwah Islam berkemajuan. Next, Mbak. Ya, ini contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih detail di website kita yang sudah resmi ditayangkan oleh MPWPP Muhammadiyah. Dari sisi tata kelola, ya mungkin bisa diklik tata kelola, yang ini Mbak kiri, tata kelola. Ya. Ya. Oh, tendang. Jadi kita sudah mengadopsi Oh, oke, kasih wakaf maafkan. governance, ya, tata kelola wakaf yang baik. Kata kok namun. Akademi dulu ya, bicara sendiri. Jadi dari sisi tata kelola, insya Allah kita sudah mulai mengadopsi good wakaf governance atau tata kelola wakaf yang baik. Ya paling enggak kita sudah punya tekad untuk melaksanakan itu dan dimulai dari pusat. Ini akan dikawal oleh eksekutif. Jadi di level pusat, MPW sudah mulai merekrut staf-staf profesional atau kita nyebutnya eksekutif ya. Seperti kalau Laziz saja Lazizmu, yang nanti juga akan turun sampai ke wilayah dan daerah. Ini dimulai dari pusat dulu. Baru bulan ini juga MPWPP sudah merekrut 5 staf eksekutif yang masing-masing ada manajernya, lalu ada manajer marketing, ya, ada manajer investasi dan seterusnya. Nanti detailnya akan disosialisasi langsung oleh MPW PP Muhammadiyah ke wilayah dan ke daerah-daerah melalui Zoom. Di pola-pola seperti itu nanti akan ada juga di level wilayah dan daerah. Seperti halnya Lazis dengan Lazismu itu. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik sudah saya yakin sudah Bapak Ibu sudah pada tahu semua ya. Amanah, profesional, transparan, kebersamaan, keberlanjutan, dan seterusnya. Kemudian kalau ada yang ingin berwakaf, maka bisa langsung masuk ke platform wakafmu dengan mengeklik link yang ada di sini. Nah, ini misalnya mau wakaf uang. Nah, sudah ada platformnya. Bapak Ibu bisa mencoba ya. Tidak harus banyak dulu, mungkin 10.000 atau 5.000 atau 100.000 ya, sudah bisa dan sudah mulai banyak yang masuk ya. Baru sebulan di launching sudah mulai pada memasukkan, pada mengirim wakaf uang melalui platform ini. Mungkin bisa dilihat, ini platformnya. Ya, ada wakaf untuk dana abadi pendidikan. Paling atas ya. Kemudian ada dana abadi ketahanan pangan. Belum ada isinya ya, baru sedikit sekali. Lalu ada wakaf dana abadi riset dan inovasi sesuai programnya tadi ya. Lalu ada dana abadi sosial dan kemanusiaan masih kosong. Ya, itu platform-platform yang sudah dikembangkan oleh MPW PP Muhammadiyah. Ya, nanti akan terus kita sosialisasi baik di level wilayah maupun daerah. Di level wilayah kita belum mendapat sosialisasi langsung, ini baru dirapatkan di level PP dan sudah mulai di launching, sudah mulai digunakan. Ini nanti kita semua akan menggunakan ini ya. Jadi misalnya daerah atau wilayah punya program wakaf produktif, kita bisa ajukan proposal, sampaikan ke mereka, termasuk hitung-hitungan bisnisnya, nanti akan mereka tampilkan di platform ini. Kemudian berikutnya Mbak, tata cara berwakaf gitu ya. Ya, ada wakaf melalui uang, diklik yang bawah Mbak. Nah, ini yang populer kita laksanakan di Yogyakarta, wakaf melalui uang, yaitu wakaf
yang wakifnya itu berapapun dananya diwujudkan sesuai ikrarnya berupa barang atau benda ya. Seperti yang sudah kita banyak proyek di 5 kabupaten. Yang terakhir itu wakaf melalui uang yang yang wakifnya itu dari Jeddah ya, Sayyidah Aisyah untuk membangun masjid 400 meter di MBS Pleret di Bantul, dan 3 kelas yang nilainya sekitar 2 miliar ya. Di wakifnya ini waktu itu sedang sakit ya, ketika peresmian sudah meninggal wakifnya. Ini proyek wakaf melalui uang, dan sekarang kita sedang mengiklankan wakaf melalui uang untuk proyek mana Mbak? SD unggulan Muhammadiyah Patok. Ya, mungkin bisa ditampilkan juga flyernya Mbak Ian. Yang insya Allah flyernya nanti kita sebar pengajian PWM hari ini di UAD, insya Allah. Mungkin bisa ditampilkan. Ya mohon maaf ini kita belum bisa memposting seluruhnya, ini baru satu yang kita jadikan contoh. Yang insya Allah nanti siang akan mulai kita sebarkan flyernya di forum pengajian pimpinan wilayah di UAD. Bapak Ibu nanti hadir juga kan? Beberapa mungkin ya, karena hanya utusan dari PDM ya. Boleh tampilkan Mbak Yan flyernya. Ya, sebentar baru diproses. Belum tampil. Ya, sambil menunggu. Jadi insya Allah, nah ini. Ya, insya Allah kita ada gerakan proyek wakaf, ya aset tanahnya wakaf, sekolahannya, bangunannya wakaf, masjidnya wakaf, ya pengelolaannya pun dengan manajemen wakaf insya Allah. Ya. Jadi salah satunya yaitu SD Muhammadiyah unggulan di Patok di Gunung Kidul. Ini kita jadikan proyek wakaf melalui uang. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi satu persatu ya. Nanti kalau semua kita tampilkan, wakifnya nanti pilihannya terlalu banyak ya. Kita coba satu dulu ya. Nanti kalau ini berhasil, kemudian proyek-proyek wakaf yang lainnya. Ini wakaf melalui uang. Nggak bisa, Mbak? Oke, nanti nyusul. Mungkin di-share aja di grup WA dan di grupnya ini Zoom. Begitu Bapak Ibu. Jadi program unggulan kita waktu 3 bulan yang lalu kami diminta menyampaikan kepada pimpinan PWM. Dari sekian banyak program itu, satu aja yang diminta untuk dikerjakan ya dalam periode ini, terutama oleh MPW PWM, yaitu percontohan wakaf produktif di setiap daerah. Nah, karena itu mohon masukan Bapak Ibu sekalian di forum ini, kira-kira bagaimana cara supaya wakaf produktif di setiap daerah ini bisa berjalan. Kita memaknai wakaf produktif ini ya sebuah ikhtiar atau kreativitas atau inovasi mengembangkan aset wakaf, dibangunnya di atas tanah wakaf, gedungnya gedung wakaf, manajemennya wakaf, kemudian pengelolaannya juga dengan model wakaf. Sebenarnya sudah banyak ya, tetapi yang dikelola langsung oleh majelis wakaf mungkin belum banyak. Biasanya dikelolanya oleh langsung pimpinan daerah atau cabang atau wilayah. Tapi kita coba yang periode ini semuanya dikelola oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf ya. Seiring dengan program pusat, sekarang MPW sudah bisa mengangkat staf profesional untuk mengelola proyek-proyek wakaf di daerah. Gitu Bapak Ibu sekalian, bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Oh iya, ini sudah bisa ditampilkan. Ini contoh wakaf melalui uang, ya ini juga wakaf produktif.
yang dikelola langsung oleh PCM Patok ini ya. PCM Patok ini sudah berhasil membangun sebuah masjid, sudah berhasil membangun 6 kelas dan sekarang akan membangun lantai 2 dengan dana sebesar 1,3 miliar dan alhamdulillah sudah ada wakif dari Jakarta, anggota DPR dulu, sudah pensiun. Dia akan membangun 1 kelas di atas tanah wakaf ini. Dan mereka sedang berjuang untuk bisa menyelesaikan lantai 2 dan lantai 3, sehingga ini bisa menjadi sekolah unggulan. Ini contoh saja, kita berharap di setiap daerah nanti punya 1 proyek wakaf yang produktif dan kita usung bareng ya, kita sengkuyung bersama. Jadi proyeknya di daerah atau di cabang boleh ya. Nanti PWM, PDM, PCM, dan PP akan membantu untuk memperoleh wakif-wakif yang siap mendukung proyek wakaf ini. Begitu Bapak Ibu sekalian pengantar kami, marilah kita awali acara diskusi sharing ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saya persilahkan selanjutnya nih Mbak Yayan, mungkin mana dulu, PDM mana dulu, silahkan Mbak Yayan yang mengatur. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi untuk wabarakatuh. sambutan terus pengantar serta penjelasannya. Selanjutnya ini akan ada penyampaian dari masing-masing PDM, perwakilan PDM. Untuk yang pertama nanti kita ambil dari yang duluan masuk ya. Jadi tadi saya lihat yang duluan masuk itu ada PDM Kota Jogja. Monggo kepada perwakilan Bapak Ibu dari PDM MPW PDM Kota Jogja kami persilahkan. Pak Zen ada ya? J. Apakah ada dari perwakilan MPW PDM Kota Jogja? Oke, kalau belum nanti kita geser dulu. Tadi sepertinya Bapak Sangadi sudah ini ya, sudah membunyikan suaranya. Jadi kita lanjut kepada MPW PDM Gunung Kidul. Kepada Bapak Sangadi, silahkan Pak. Ayo Mbak Sanadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bareng-bareng mengikuti rapat Majelis Wakaf. Recording in progress. Didengar ya? Bisa dengar? Sudah, sampun Pak. Oh iya, iya. Cetok. Sekalian, seperti tadi saya sampaikan Bapak Jarod bahwa di Gunung Kidul diprogramkan unggulan yaitu di SD Patok Gunung Kidul. Kemudian untuk berikutnya kami belum punya rencana karena tanah saya itu banyak janjian itu. Ada yang 6.000, ada 9.000, ada yang 1 hektar lebih tanah wakaf. Untuk hal ini telah kami laporkan kepada usulkan pada Kemenak Pusat ya. Hal-hal yang saya kebanyakan untuk tanaman buah dan pertanian karena lahannya mencukupi dan memungkinkan. Yang di Gading itu ada 1.300 meter. Yang rencana pusat periode dulu itu akan digunakan untuk untuk pertemuan HAWI se-Indonesia Tengah gitu rencananya. Tapi sampai sekarang belum terkesana karena kendala jalan. Jalannya itu lewat aset pemerintah pertanian gitu. Jadi dan dibangun tidak boleh, kami uruk tidak boleh dan lewati kali itu Pak. Jadi kendala seperti itu. Kemudian gini, dulu telah pernah disurvei dari dari teman Mbak Yayan Riau mana itu pembangkang rencananya untuk tanaman gula aren. Aren, ya aren betul, aren.
tapi sekarang kok belum ada beritanya. Padahal untuk ini kan Gunung Kidul kan banyak sekali tanah kami, ada 19 lokasi yang belum kami laksanakan karena berbentuk gunung, data dan sebagainya. Kalau kami menerima tanah wakaf itu belum tidak mudah saya terima karena untuk melihat lahannya dulu untuk apa. Karena untuk masjid sudah ada masjid, untuk sekolah sudah sekolah, ada pondok sudah ada pondok. Maka kami tampung sementara untuk kemaslahatan umat itu sementara. Hmm. Kemudian gini Bapak, Yang wakaf baru ya. wakaf baru, wakaf baru. Wakaf kami sampai sekarang yang telah bersertifikat Persatuan Muhammadiyah ada 824 bidang Bapak. Kemudian yang belum sertifikat belum atas nama Muhammadiyah, masih perorangan Muhammadiyah, masih 132 sertifikat yang belum kami balik nama. Apa sebab balik nama itu sulit? Karena gini Bapak, kan belangkunya belangku lama. Kemudian di aplikasi di BPN itu sulit menemukan batas-batasnya dan sebagainya, mungkin batas sudah tidak ada, takmirnya sudah meninggal dunia, dan sebagainya, itu masalahnya seperti itu. Kalau yang baru masalah, yang baru semua langsung di Persatuan Muhammadiyah. Kemudian gini, untuk apa ya, proses wakaf kami di Gunung Kidul tidak ada masalah. Jadi sampai ini tinggal 3 bidang yang belum jadi di BPN. Kemudian ada 5 bidang ini baru akan kami proses. Jadi setiap hari hampir ada peristiwa wakaf. Tahun 25 ini, baru tahun 25, satu kecamatan saja sudah ada 50 bidang tanah wakaf, Masya Allah. Terutama di PCM Wonosari, Bapak. Ini luar biasa ini. Kebanyakan yang wakaf itu orang di rantau, asli di Gunung Kidul, telah berhasil di rantau, merasa enak dan kepenak, maka pulang itu enggan. Tanah warisan dari orang tua itu diwakafkan. Gitu, modelnya seperti itu. Dan ini baru kemarin kami dipanggil, didatangi supaya nyurvei tanah wakaf. Tanah wakafnya 1.740-an ini, 1.740 meter dengan rumah seisinya supaya diterima oleh Muhammadiyah. Luar biasa ini Bapak sekalian. Jadi, tapi apa tujuannya? Untuk pengajian ya, untuk ruang pengajian. Pengajian nampung jamaah-jamaah haji yang telah berangkat untuk diisi di situ. Maksudnya seperti itu. Mungkin seperti itu dulu Bapak. Tadi untuk itu masalah wakaf tidak ada masalah, semua bisa rampung. Kemudian ini Yunus tak laporan tanah wakaf yang perbatasan dengan kota Pak, batas kota Wonosari, tepatnya di Sono Tengah. Ini tanah wakaf akan dibangun masjid dengan ukuran 20 kali 22 meter dengan dana sehabisnya berapa ditanggung oleh donatur. Tanahnya oleh donatur, bangunnya sampai selesai oleh donatur. Kata teman-teman untuk nyaingi Hotel Santika sebelah barat. Iya Bapak. Sekarang sudah start pengerjaan ini. Kemudian alhamdulillah izin kami ke Panitia Kesmo sudah turun seluas 1.400-an itu luasnya. Kemudian jembatan sudah jadi. Kemudian nanti tinggal masuk untuk masjid tersebut. Dan di samping masjid nanti akan dibuatkan oleh klinik Pak, klinik PKU. Di samping rumah sakit di Piaman akan buat lagi dengan kliniknya. Mendekati dalam masjid tersebut. Insya Allah nanti Gunung Kidul tidak ketinggalan dengan yang lain gitu Pak. Terima kasih. Selamat, Gitu. selamat. Hal yang kurang selamat. minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sangadi sudah menyampaikan progres dari MPW PDM Gunung Kidul. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penyampaian progres dari MPW PDM Kulon Progo kepada Pak Surtano atau yang mewakili kami persilahkan.
Monggo Pak Tarno. Halo, Nggih, pun cetha. masuk? Sampun. Masuk, Oh, Pak. nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang kami hormati Pak Jarod dan serangkaian kawan-kawan semuanya di beberapa MPW dan PCM yang ada di grup ini, di Zoom ini. Kulon Progo melaporkan Bapak bahwa masalah yang produktif, kami punya satu lokasi yang pekarangan yang saat ini ditanami kelengkeng, Pak. Yang saat ini ditanami kelengkeng, sudah berbuah dan juga sudah berhasil di tanah wakaf juga dan ditangani langsung oleh ranting, Pak. Penting ya. Ya, Ranting putih, Pak. Ya, ranting Ranting Ngestiarjo, mana? Pak. Ngestiarjo. Ngestiarjo. Masuk Wates Selatan. Ya, itu sudah berhasil berjalan. Dan di samping itu Bapak ditanami kelengkeng tanah seluas 1062 meter itu juga dibangun kandang kambing, Pak, nanti untuk selanjutnya. Ini sekarang sudah dimulai pembangunannya, jadi pupuknya nanti bisa untuk memupuk kelengkengnya dan selanjutnya. Dan juga akan dibuat kantor, Pak, kantor untuk ranting, gedung kantor ranting Ngestiarjo. Itu kalau yang produktif, Pak. Kemudian ada satu tempat lagi di Samigalo itu di Karang. Itu kemarin kita ajukan untuk gedung PCM Samigalo, tapi juga belum ada tindak lanjut. Kemarin kita ngajukan yang gedung, bangunan gedung lewat Pak Rudi itu apa? Pak Rudi apa Pak siapa? Itu dengan gedung PRM Ngestiarjo. Ya, nanti tinggal mana yang disepakati oleh BBM. Kemudian berkaitan dengan tanah kita yang seperti Pak sangat disampaikan tadi, kemarin sudah disurvei dari pihak HW wilayah, Bapak. Ada 2 lokasi yang kemarin kita tunjukkan pada tim survei. Satu ada di Dalangan, itu seluas 3.640 meter persegi, juga sudah tanah wakaf. Dan yang satunya ada di Triharjo, itu luas tanahnya keseluruhan sekitar 6.000 meter, Pak. Nanti tinggal mana nanti yang di ACC, apa di KP, di Kulon Progo atau di mana, kami tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian masalah sertifikat wakaf di Kulon Progo sampai saat ini terkumpul yang sudah ada di Brankas itu 519 lokasi, Bapak, itu yang sudah sertifikat. Kemudian yang sudah sertifikat tapi belum Muhammadiyah juga masih ada, itu sekitar 150-an masih ada, ya. Tuh, kemudian kemarin kita dapat wakaf baru, Pak, berupa sawah. Itu tetapi ternyata wakaf yang disampaikan itu belum mempunyai alas hak. Jadi kita harus berusaha keras untuk memperoleh alas hak tanah itu.
katanya masih letter C. Dengan berbagai upaya, alhamdulillah letter C sudah didapatkan dari pihak Kelurahan Triharjo. Salinan letter C sudah didapatkan. Itu seluas 1.800-an meter persegi berupa sawah. Tuh. Kemudian sekarang baru proses SHM, Pak, proses SHM. Dan itu karena sudah yang ternama itu sudah mbahnya jadi banyak anak juga, banyak cucu pula yang masuk, jadi banyak sekali Pak nanti persyaratan yang masuk untuk menjadi SHM atas nama salah satu dari ahli waris itu. Sekarang baru proses pengumpulan berkas, dan alhamdulillah 3 hari yang lalu secara keseluruhan sudah mengumpul. Kita nanti akan teliti lagi, mudah-mudahan sudah tidak ada kekurangan lagi berkas yang kita butuhkan untuk proses SHM-nya. Itu pertanian, Pak. Itu untuk pertanian tanaman pangan, Pak. Seluas 1.800 meter persegi itu padi dan palawija karena ada marengannya dan dukurannya itu. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, ini kalau boleh kami tahu Pak, RSA Ngaisia yang ada di Kulon Progo, tepatnya di PCM Panjatan di Pleret itu, kalau bisa tahu sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk pembangunan RSA-nya, Bapak mungkin Pak Jarod atau siapa ada yang perso, mungkin sebagai bahan kami amang-amang nanti sama kawan-kawan MPW di PDM Kulon Progo. Demikian Pak, kami sampaikan, nanti mungkin Pak Wahab atau kawan dari Kulon Progo yang lain, dari PCM yang lain kalau ada bisa disampaikan. Sementara gitu aja dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu aja, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Surtano atas penyampaiannya. Kita lanjutkan untuk penyampaian selanjutnya dari perwakilan PDM Bantul. Kepada perwakilan PDM Bantul kami persilahkan. Oke. Apakah ada untuk PDM Bantul? Saya tanya ya, mahasiswa bertanya, mahasiswa menulis ya, dengan iming-iming itu nanti 10% total. Kalau bisa lanjutkan kepada PDM Sleman, kepada Bapak Ibu yang mewakili PDM Sleman, kami persilahkan. Kalau Sleman belum ada, nanti dari Bantul boleh lah. Pak Udin mungkin ada dari Bantul. Ya, monggo Bapak. Ya, mungkin Pak Udin ada, mungkin dipanggil. Mungkin kalau ada, halo Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin. Jadi gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggota Majelis Wakaf. Memang banyak kita punya tanah, hanya kita belum fokus pada pembicaraan untuk pemberdayaannya. Masih angan-angan semua. Jadi, termasuk wakaf, bidangnya wakaf. Kita belum, masih agak ragu-ragu juga antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain, antara wakaf uang, wakaf melalui uang. Oleh karena itu kalau ada materinya, itu mohon di-share Mbak. Ya. Hard copy maupun yang bentuk video, terutama Ustadz Jarod nanti bisa memberikan pencerahan wakaf uang, wakaf melalui uang itu bedanya seperti apa. Mohon maaf ini saya agak pelan-pelan karena di bank nih, di BPD. Ya Ustadz, itu dulu Ustadz. Kalau ada buku-bukunya, materinya atau videonya Ustadz.
Oke, siap Pak. Nanti saya Oke, sharekan link-nya Pak. ya oke. Oke, matur sembah nuwun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman siap. Leman tuh siap. Oke, monggo Bapak Agung dipersilakan. Baik. Maaf ini baru di jalan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ini di perjalanan Sulaiman matur sedikit saja Bapak untuk proses sertifikasi tanah wakaf yang normal insya Allah sudah berjalan. Yang banyak kan langsung dari cabang ke Kemenang dan kita pantau dan secara umum tidak ada persoalan. Kemudian yang kaitannya dengan wakaf melalui uang, kita itu sudah ada 2 lokasi yang siap, ya sudah diserahkan kepada kita dan kemudian boleh dijual untuk pembangunan. Yang satu arahnya untuk PKU Pakem, yang satu untuk rumah atau gria lansia yang nanti cabang mana yang memang sudah punya gria lansia nanti bisa disalurkan ke sana. Hanya karena semuanya masih atas nama almarhum sudah panjang sehingga perlu ada proses turun waris terlebih dahulu. Itu yang wakaf melalui uang. Kemudian untuk kegiatan yang terdekat, kita hari Sabtu besok yang akan datang itu akan mengundang majelis PCM dan majelisnya. Oleh sebab itu barangkali nanti kita mohon dari PWM untuk bisa ada yang hadir, nanti suratnya kita susulkan untuk sekaligus sosialisasi atau ya launching di daerah yang wakafmu ini, karena memang kita di daerah ini ada yang sudah kita sampaikan 2 program unggulan tingkat daerah itu kan, satu pembangunan gedung dakwah PDM dan yang kedua itu PKU yang memang sudah jalan tapi sementara ini terhenti. Oleh sebab itu dua program unggulannya PDM Sleman. Kemudian nanti kalau memang platform dari PP itu sudah siap, nanti masing-masing cabang juga kita usulkan untuk bisa setidaknya punya satu proyek misalnya begitu yang nanti bisa diusulkan ke PP. Untuk itu kaitannya dengan eksekutif, ini kami beberapa waktu yang lalu sudah matur ke PDM pimpinan untuk ada staf, dan kemarin itu sudah ada pengadaan staf tapi saya belum konfirmasi apakah itu termasuk untuk staf kaitannya dengan wakaf atau yang lain. Mungkin itu Bapak Nyun Sewu yang dari Sleman sementara seperti itu. Jadi nanti tanggal 15 ya, hari Sabtu yang akan datang, kita akan ngundang cabang-cabang untuk kegiatan di tingkat daerah. Ngaten Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Agung atas penyampaiannya. Selanjutnya kita beralih ke PDM Kota Jogja. Kepada perwakilan dari PDM Kota Jogja kami persilakan. Nggak ada Jogja. Oke, belum ada sepertinya. Kita lanjutkan ke PDM Bantul. Apakah ada perwakilan? Ada kayaknya tadi Pak Zen muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dipersilakan, Pak. Baik, kami melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat
pagi Bapak-Bapak sekalian, serta rapat Zoom. Saya mewakili MPWPDM Kota ingin melaporkan kegiatan wakaf di PDM Kota. Kegiatan wakaf sudah berjalan lancar, hanya ada beberapa titipan garapan dari PP. Satu, gedung PP Ahmad Dahlan itu yang ternyata sampai hari ini belum atas nama Muhammadiyah, masih atas nama perorangan, sedang kami telusuri ahli warisnya, sudah ketemu, cuman mereka berpencar karena putranya 9 sehingga cukup rumit. Yang kedua, gedung PP Aisyah itu 2 sertifikat juga sama, ruwet juga. Jadi kemudian ada titipan juga dulu dari wilayah nggarap 2 sertifikat tanah di Kemetiran. Itu juga ruwet karena memang para ahli warisnya sudah pada meninggal sehingga masih mencari, mengumpulkan alat-alat untuk kelengkapan administrasi. Kebetulan kalau yang gampang-gampang selesainya cepat, tapi yang sulit ini memang butuh waktu karena harus mencari para ahli waris, sementara mereka sudah pada berbentar dan ya membutuhkan waktu. Nah, ini adalah garapan-garapan titipan dari PP Pusat dan dari wilayah yang sedang kami kerjakan. Kalau yang gampang-gampang semua sudah selesai. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan wakaf di PDM Pusat. Baik, terima kasih Pak Zen atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada PDM Bantul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PDM Bantul, memang program PDM Bantul sekarang ini setelah kemarin ada kunsiroh di PCM itu banyak permasalahan tentang wakaf milik Muhammadiyah, tetapi masih hak milik masih masalah hak perorangan sekitar 325 itu masih dipilah-pilah menjadi 2, ada yang Sultan Ground itu sekitar 50, jadi dikurangi 313 dikurangi 50. Nah itu semua program yang akan dilaksanakan satu persatu insya Allah alih nadir. Yang terbanyak adalah di cabang Imogiri. Itu sekitar ada 35 atau 36 gitu. Jadi yang diutamakan yang pertama adalah alih nadir. Kemudian kita kerjakan yang baru-baru sambil jalan. Yang pokok sekarang alih nadir sekitar 250 yang perorangan menjadi perserikatan. Kemudian ada dua masalah. Itu Pak, salah gambar. Nah, salah gambar itu ada dua yang sekarang masih kelihatan agak sulit. Ada itu di Banguntapan Selatan itu gambar yang asli yang masih hak milik dengan yang wakaf itu beda Pak, beda. Itu ada 2 tempat baru ketahuan kemarin. Nah itu kok saya ke BPN itu kok prosesnya agak sulit, jadi di-plotting baru dan diukur dan proses lama, pokoknya saya agak kesulitan itu Pak. Yang ada laporan kemarin ada dua tempat yang beda gambar asli masih perorangan, kemudian terjadi ke wakaf itu gambarnya lain. Yang pertama di
di Wirokerten itu kok gambarnya ada di Sewon. Kemudian yang ada Jambidan, yang tepi jalan kok menjadi di tengah. Kesulitan, Pak. Itu, Pak. Kemudian yang program yang selanjutnya adalah penyempurnaan SIMAM. Yang ketiga adalah belajar siwak. Kayak itu, Pak. Itu, Pak, dari Bantul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas penyampaiannya. Selanjutnya kami buka untuk sesi respon masukan dari Bapak Ibu MPW PWM, terus MPW PDM lainnya, dan PCM. Kami persilahkan jika ada yang ingin menyampaikan, silakan raise hand. Saya Mbak Yayan, Mbak Win, Mbak Yayan. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon izin Pak Jarot. Terima kasih Mbak Yayan waktunya. Pertama, kami sampaikan selamat Mbak Sangadi. 3 tahun kurang lebih kekancingan sudah didapatkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Perlu kami sampaikan Pak Jarot, ini sedikit banyak kami juga mengetahui proses perolehan kekancingan tanah Sultan Ground di Gunung Kidul yang digunakan sebagian untuk akses masuk gedung dakwah dan rumah sakit rencananya. Selamat Mbak Sangadi. Kemudian yang kedua, masih untuk Gunung Kidul, tanggal 19 Februari yang lalu kami di WA oleh Pak Yosep Mbak Sangadi terkait dengan tanah yang akan dibeli di seputaran gedung dakwah tersebut, yang katanya sudah dicek di tata ruang, tanah itu sebagian besar masuk kawasan LSD, lahan sawah dilindungi. Kemarin kami sarankan, di prinsip itu bisa diurus, dibebaskan dari LSD, tapi cukup panjang, cukup rumit, dan cukup, ya mungkin hampir sama dengan kita ngurus kekancingan kemarin, Mbak. Karena itu harus sampai ke kementerian untuk pembebasan dari LSD. Karena perlu kami sampaikan pada Pak Jarot, di tata ruang saat ini memang cukup banyak permasalahan terkait dengan kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lahan Sawah Dilindungi atau LSD. Banyak yang pada kawasan pemukiman termasuk dan juga kawasan-kawasan yang lain yang itu sebenarnya tidak pas sebagai LSD tapi oleh kementerian ditetapkan sebagai kawasan LSD. Seperti yang kami sampaikan tadi yang mau dibeli oleh teman di PDM Gunung Kidul itu di pemukiman tapi ternyata ada LSD-nya. Itu mungkin tidak hanya di Gunung Kidul, kawasan yang lain mungkin seperti itu juga. Sehingga kami sarankan kalau memang mau dibeli tolong dibebaskan dulu LSD-nya. Nanti karena nanti kalau mau langsung dibeli, Muhammadiyah cukup kesulitan untuk membangunnya. Karena LSD itu prinsipnya tidak boleh dibangun, kecuali kalau sudah menjadi permukiman, itu gambar yang kuning itu. Kemudian kami juga matur pada Pak Jarot, waktu kita survei di Mertelu, Gedang Sari, yang ternyata itu juga dari sisi tata ruangnya termasuk kawasan longsoran Pak Jarot. Jadi mohon maaf, kami baru matur sekarang, kamu baru ingat kan. Jadi untuk Gedang Sari itu banyak sekali dari sisi tata ruangnya kawasan-kawasan longsoran. Jadi mungkin kalau mau dibangun ya cukup berpikir mungkin tidak dapat izin kalau mau berproses berizin. Itu yang dari yang Gunung Kidul. Yang selanjutnya pada umum Pak Jarot, mohon izin kepada teman-teman PDM semuanya, mohon dari tanah-tanah wakaf, terutama yang masih berupa kosong, yang mungkin itu sawah, mungkin itu tegalan, mungkin itu pemukiman, tolong mungkin nanti pada saatnya juga perlu dilengkapi kondisi tata ruangnya. Tata ruangnya tanah tegalan atau tanah pekarangan, pemukiman, atau tanah pertanian, atau hutan, dan sebagainya. Jadi kalau nanti pada saatnya mau dimanfaatkan jelas, oh ini berarti tidak bisa, kalau misalnya berada di kawasan hutan, berarti ini untuk hutan. Jadi menyesuaikan, nanti Muhammadiyah agar bisa menyesuaikan proses ataupun identifikasi terkait dengan tata ruang ini cukup memakan waktu dan itu insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Muhammadiyah.
Gunung Kidul yang banyak sekali juga mohon Mbak Sengadi untuk dilengkapi kondisi tata ruangnya. Jadi kemarin pada saat Pak Yusuf mau beli yang di Logan itu sudah cukup maju, konsultasi dulu ke Dinas Pertanahan Tata Ruang kondisinya. Jadi tidak keliru, tidak kepelecok kalau dibeli itu. Jadi harapan kami semua tanah-tanah wakaf Muhammadiyah itu punya satu kolom di simamnya itu tentang tata ruangnya, terutama yang tanah-tanah yang belum dimanfaatkan. Nanti kalau sesudah tahu tata ruangnya, Muhammadiyah bisa tahu, oh ini untuk ini, untuk ini. Kemudian yang berikutnya juga, pada saat misalnya akan ada mau wakaf pun, dari wakil pun, bila perlu dicek dulu dari tata ruangnya, untuk tata ruangnya. Cocok ini dari sisi tata ruangnya masuk kawasan apa kan itu. Itu Bapak-bapak dan Ibu dari PDM bisa mengakses kondisi tata ruang melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masing-masing kabupaten. Nanti bisa konsultasi, biasanya yang paling utama adalah lokasi tanah itu, kemudian titik koordinatnya. Jadi kalau bisa menyampaikan titik koordinatnya, insya Allah nanti bisa diidentifikasi pola ruangnya seperti apa. Mungkin itu Pak Jarod yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan. Lagi selamat kami ucapkan untuk Gunung Kidul. Mudah-mudahan terus berkembang untuk Gunung Kidul. Waktu kami kembalikan Mbak Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan? Halo. Halo. Monggo Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon maaf ini dari PCM Yudhan akan menyampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan wakaf ya. Nah, yang pertama melengkapi saja dari PDM tadi bahwa kami di Yudhan ini fokus untuk penyelesaian tentang sertifikasi tanah, baik itu yang wakaf secara resmi yang masih ada di atas nama perorangan, ini kita pindahkan ke SHM. Ada berapa, terutama yang untuk sekolah-sekolah Pak yang ada di SMK, ini baru kita proses dalam rangka dari perorangan untuk pindah sampai ke SHM Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ini untuk yang hubungannya dengan tanah wakaf, ini ternyata kami ada satu tempat yang mungkin kesalahan saya tidak tahu ya, karena kami juga termasuk baru 2 tahun terakhir ini di SD Muhammadiyah Ngijon 1 itu yang diberikan wakaf ini ternyata gambar dengan sertifikat tidak sama Pak. Jadi sudah ada gedungnya, sudah dibangun gedung yang sekitar 200-an meter, tapi sertifikat ternyata yang itu hanya 62 meter persegi ya. Ini juga baru kita cek, ternyata memang untuk saran dari BPN ini untuk dicek kembali atau istilahnya ada pembetulan begitu. Ini saya jadi masalah. Nah, yang terakhir ini tentang wakaf produktif. Ini kami walaupun sederhana ini ada semacam ini Pak. Jadi ada 2 bidang tanah yang kurang lebih sekitar 1.200 meter persegi sawah. Ini yang diwakafkan ke pimpinan cabang dan ini pengelolaannya oleh ranting Gedung Bandeng Medan yang ini diperuntukkan untuk kesejahteraan SD Muhammadiyah. Jadi ini apakah sudah bisa dikatakan suatu program lahan wakaf produktif? Ini karena yang lain sudah ada yang di Gamplong itu, tapi itu Gamplong itu tanaman keras. Jadi yang ujungnya ada tanaman mahoni dan jati, dan kebetulan yang beberapa tanaman jati sudah bisa diambil untuk rehab masjid. Nah, ini sekedar informasi saja. Dan untuk yang lain memang proses kesulitan untuk tanah wakaf ini kebanyakan kemarin sudah ada kesepakatan Pak dari pimpinan cabang bahwa diupayakan untuk yang wakaf ini adalah yang sudah sertifikat langsung. Namun memang ada beberapa yang masih letter C, ada yang masih almarhum misalnya turun maris. Ini juga mengalami waktu kendala dan juga pembiayaan. Rata-rata ini
yang wakaf ini sering ya monggo nanti untuk pembiayaan kita serahkan ke cabang. Tapi juga ada yang ya VPT begitu Pak. Ini beberapa kendala sehingga memang ternyata untuk penanganan wakaf ini perlu kesabaran dan ketelitian dalam rangka memperoleh wakaf secara resmi baik administratif maupun secara fisik. Belum nanti yang baru apa ya lesan tapi sudah diserahkan polanya ke masjid atau ke sekolah juga ada. Namun sanitasi belum. Kamera saya itu Pak, kami dari salah satu cabang di Sleman dari Kemudian. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Baik, kami persilakan kepada Bapak Kurnia. Di-unmute dulu Bapak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Jadi kami periode ini memang cukup banyak berbenah administrasi. Untuk itu seperti yang lalu Ibu Yuli dari NPW pernah menjanjikan akan ada mahasiswa KKN ya yang tematik ya. Itu kami sangat berharap bisa direalisasikan karena kami sangat butuh ada bantuan tim administrasi seperti itu. Nah, karena kemarin kami dapat kabar dari Mbak Yeyen kalau Ibu baru ada musibah, akhirnya kami minta bantuan dari teman-teman mahasiswa FOSE, Forum Ekonomi Syariah, mahasiswa syariah. Kami dapat bantuan 4 mahasiswa. Nah, dari hasil pembenahan itu kami pertama mengecek sertifikat secara fisik. Itu saat ini ada 114 sertifikat, tapi ada 28 yang terdaftar tapi tidak ada fisiknya. Nah, waktu itu kami juga udah melacak ke PWM, di PWM ada 2, yang lainnya belum ditemukan, seperti itu. Nah, itu memang kami memang sangat membutuhkan tenaga untuk bantuan. Ke Ketua PCM kami juga udah minta bantuan tenaga dari masing-masing ranting, tenaga-tenaga baru, tapi juga belum ada realisasi seperti itu. Jadi memang secara administrasi kami harus sangat berbenah seperti itu. Kemudian permasalahan yang lain ya tentunya seperti masih ada 5 sertifikat atas nama najirnya itu Ketua PCM yang lalu juga sedang kami upayakan untuk bisa diubah ke nama perserikatan seperti itu. Ada juga yang masalah-masalah teknis lainnya, tapi insya Allah itu dalam proses seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi yang kami harapkan itu kami ada bantuan tenaga administrasi, kalau bisa mohon bisa direalisasikan. Nah, untuk masalah pemberdayaan, kami beberapa waktu yang lalu juga ikut kompetensi Najir oleh BWI seperti itu. Biaya pribadi ini dalam rangka untuk menambah literasi kami dalam mengelola wakaf seperti itu. Mungkin itu sebagian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Next. Ya, baik, terima kasih Bapak Kurnia. Ada lagi? Baik, Pak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya Mbak Yen. Ya, monggo Bapak. Suaranya terdengar jelas ya? Ya, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya izin masuk mencoba menanggapi tadi yang menjadi pertanyaan dari Pak Sinten tadi yang bertanya tentang perbedaan prinsip antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Sebelum nanti ditajam oleh Pak Jarod. Jadi prinsipnya
di dalam wakaf uang itu adalah wakif menyerahkan sejumlah harta, kemudian harta itu nanti harus dikelola oleh nadir. Dalam hal ini saya badan wakaf gitu ya, untuk misalnya diproduktifkan. Nah, manfaat dari uang itu atau manfaat dari wakaf uang itu baru bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi contohnya misalnya gini, ada yang wakaf uang 100 juta, maka kemudian uang 100 juta itu harus tetap, tidak boleh berkurang sedikit pun. Nah, dari 100 juta itu diupayakan untuk suatu aktivitas gitu. Apakah misalnya nih, untuk didepositokan atau misalnya untuk dibuat nilai produktif yang lain gitu ya, dibuat bisnis juga bisa saya kira. Tetapi yang bisa diambil adalah manfaatnya saja, keuntungan dari bisnis itu, keuntungan dari deposito itu. Nah, itu wakaf uang. Kemudian yang kedua tadi adalah wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang itu adalah wakif meminta tolong kira-kira begitu ya, mengeluarkan sejumlah uang, dan uang itu nanti langsung digunakan untuk membeli barang, baik itu barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi jelas, akadnya itu jelas. Jadi wakaf melalui uang itu sesungguhnya membeli barang, tetapi minta tolong gitu ya. Membeli barang, tapi minta tolong. Jadi misalnya ada orang yang berwakaf untuk pembelian, misalnya tadi yang dipatok tadi ya. Nah, dipatok tadi itu kasusnya adalah wakaf melalui uang. Objeknya jelas untuk membangun kelas misalnya. Nah, maka nanti wakif itu akan menitipkan uang itu, dan uang itu bisa digunakan sepenuhnya untuk pembangunan ruang kelas yang dimaksud. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, kita sebagai nadir, sebagai pengelola wakaf itu sebenarnya akan lebih mudah yang wakaf melalui uang ya. Termasuk ini kan pola-pola yang sudah sering dilakukan Bapak Ibu juga, saya kira adalah misalnya ada orang mau berwakaf, dia punya tanah, tapi tanahnya tidak cukup prospek untuk dibangun, akhirnya dijual. Hasil penjualan kan ada uangnya. Uangnya itu digunakan untuk wakaf melalui uang. Itu saya kira akan menjadi lebih mudah begitu ya, karena manfaatnya bisa kemana-mana, bisa di skala prioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak. Oke, saya kira itu Pak Maturun. Ya, baik, terima kasih Bapak Saif. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan lagi? Bu Yuli tadi disebut. Mungkin Bu Yuli? Oh, belum bisa. Iya, Bu Yuli masih puasa bicara ini. Enggak, udah bisa bicara, cuman idenya saya masih mengikuti dulu Pak. Tapi saya mau menyampaikan, ini mahasiswa saya sudah bisa turun nanti setelah Lebaran Idul Fitri, Ya. kalau mau dimanfaatkan apa namanya di sisi mam, habis Idul Fitri kita bisa Pak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tadi kedengaran ya? Tadi kedengaran. Kedengaran Ibu? Kedengaran Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu semua? Kalau enggak, saya. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi akan disampaikan langsung oleh Bapak Jarod, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak sekali progres dan problem-problem wakaf di lapangan yang sebenarnya beberapa sudah kita respon ya. Baik, saya mulai dari Gunung Kidul ya. Gunung Kidul, tadi Mbah Sangati menyampaikan masih ada berapa 132 sertifikat wakaf yang masih atas nama person dan dalam proses penyelesaian.
Baik, Mbak Sangati, ini nanti kita diskusikan lebih detail problemnya apa saja. Dan Bapak Ibu sekalian, Mbak Yayan sudah share, sekarang ada platform untuk menyampaikan pengaduan ya, melalui PP Muhammadiyah, dengan harapan nanti semua terekam dan akan dibuat prioritas penyelesaian satu persatu setelah masuk ke dalam sistem database PP Muhammadiyah, lalu nanti akan didisposisi ke wilayah, daerah, dan cabang ya. Nanti mohon problem-problem wakaf yang tadi Bapak Ibu sampaikan tadi bisa juga ditulis, ya. Mungkin bisa ditampilkan Mbak ya, platformnya. Sederhana sekali ya. Sekalian kita praktekkan. Nanti insya Allah kita selesai zuhur ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah ada platform untuk yang pengaduan problem wakaf. Sambil menunggu Mbak Yayan. Kemudian untuk proyek wakaf di Gunung Kidul, mohon Pak Sangati kalau memang masih ada, tidak apa-apa, tidak harus satu ya. Nanti juga disampaikan dengan prioritas ya. Saya ingat Gunung Kidul itu masih punya PR rencana apotek wakaf yang kita kerjasamakan dengan Fakultas Farmasi UMY. Fakultas atau Prodi ya? Prodi mungkin ya, Farmasi UMY yang sudah disurvei langsung oleh Ibu Ketua PP Aisyah Bayin. Ini nanti mereka masih mengolah studi kelayakannya. Nanti akan ada rapat khusus mengenai itu. Kemudian untuk aren, ya aren sama Pak, kita menunggu juga ini aren ini sekarang progresnya masih di level PP. Jadi mereka masuknya lewat PP dan kemudian koordinasinya juga lewat PP. Belum sampai ke wilayah lagi ya. Ternyata tenaganya terbatas ini yang untuk membina aren ini. Tapi sudah ditangkap di level PP Muhammadiyah. Nanti Mbak Ian bisa kontak lagi Mbak. Pak siapa namanya tuh? Pak Warsito ya. Pak Warsito sudah 2 kali datang ke MPW BWM. Dijelasin Mbak mungkin ini yang pengaduan itu. Jadi di situ ada udah kelihatan Bapak Ibu? Ini bikinnya masih pakai AI nih ya. Gambarnya kelihatan. Nah, ini form pengaduan kalau diisi dicoba diisi Mbak simulasi ya. Ini cara mengisinya begini. Diisi aja nama lengkap, kemudian nomor handphone, alamat email, kemudian bertindak atas nama, misalnya pimpinan wilayah, klik saja, kemudian muncul statusnya pengurus gitu aja, enggak apa-apa. Informasi objek, wakaf misalnya, klik aja wakaf. Kemudian objek wakaf berupa tanah atau lahan boleh. Lahan. Nah ini isinya banyak sekali ya. Kosong misalnya. Tanah kosong, ada pilihan tuh, ada pilihannya. Tanah kosong. Lokasi objek. Misalnya ya. Alamat itu. DIY. Status dalam proses kirim. Nah, jadi mohon nanti problem-problem wakaf bisa diadukan ke sini ya, sehingga terekam di database-nya PP, lalu kemudian mereka akan disposisi. Nah, dengan harapan nanti juga akan dibantu proses penyelesaiannya oleh PP, MPW juga ya. Kalau nanti membutuhkan bantuan dari majelis lain, nanti didisposisi ke majelis lain. Ini platform baru yang kita juga belum mencoba ya, baru di launching bulan ini, beberapa minggu yang lalu oleh
Prof. Hilman. Oke, kembali Mbak Yayan, ini sudah linknya, mohon nanti dibagi di link WA Group. Alhamdulillah sudah punya platform itu. Untuk Gunung Kidul, barangkali baru itu tadi sudah Pak Win sudah merespon untuk Gunung Kidul. Terima kasih Pak Win. Yang masalah tadi mana? Gedang Sari. Ya, Gedang Sari yang kita ada tanah wakaf di daerah yang areanya itu Bertelu. longsor ya Pak ya. Tanah longsoran Pak di daerah Desa Bertelu. Oke, kemudian ada juga lahan sawah yang dilindungi ya. Perlu konsultasi dengan Dinas Tata Ruang. Terima kasih Pak Win informasinya. Pak Win ini menguasai daerah Gunung Kidul, jadi Pak Sangati bisa minta tolong Pak Win ini ya. Kemarin Pak Win juga dengan tim ke lapangan. Kemudian ini tidak akan kita diskusikan detail, gini kita identifikasi dulu dan insya Allah nanti Syawal kita adakan lagi forum seperti ini. Lalu untuk Kulon Progo Pak Tarno, informasi tambahan Pak Tarno, untuk yang wakafnya Pak Haji Kemat almarhum, alhamdulillah sudah dibayar oleh keluarga Pak, tanahnya Pak. Jadi siap uangnya mau diapakan Pak Tarno? Mau dipakai untuk bangun mana? Apakah di Samigalo? Jadi nanti Pak Tarno, kita di bulan Ramadan akan ketemu dengan keluarganya, Mbak Arifah ya. Pak Tarno masih mute. Masih mute ininya. Zoom-nya suaranya nggak kedengaran Pak Tarno. Diklik Pak, unmute Pak. Bayan nggak bisa klik ya. Pak Tarno, halo. Ya, bulan Ramadan ini ada agenda penyerahan wakaf melalui uang dari tanah wakaf yang belum diurus, tapi sudah dibeli sendiri oleh keluarga, uangnya siap diserahkan kepada MPW ya, MPW. Kalau Pak Tarno tidak mau, saya terima ya. Ya jangan Kak. Karena lokasinya di Gunung Kidul, maka diprioritaskan untuk proyek wakaf yang, di Kulon Progo, maka diprioritaskan untuk membiayai proyek wakaf yang ada di Kulon Progo. Ya, Pak. Ya, kita tunggu waktunya Pak. Ya, saya belum tahu berapa besarnya ya, berapa miliar atau berapa ratus saya tidak tahu. Nanti mereka akan menyerahkan di forum ya. Yang mau ngundang MPW PDM atau MPW PWM yang mau ngundang keluarga? Ya PWM Pak, nanti Pak Jarot PWM mawon. aja. Pak Jarot. Kita undang Mbak Yayan. Keluarga, yang keluarga Pak Kemat. Ada info baru Pak, yang Pak Kemat? Itu kan? Ya. Ngaten nggih Pak, kita agendakan Ramadan ini Pak ya. Minggu depan ya. Minggu depan. Matur nuwun. Tentang tadi wakaf produktif bagus sekali saya kira. Jadi tidak semuanya untuk gedung, tapi di atasnya ditanami buah-buahan. Kalau sudah siap panen kita diberitahu Pak. Ini hadirin kita undang ke sana menikmati panenan kelengkengnya. Ya. Kita siap ya Pak Win. Siap Pak. Kita siap ya. Siap. Menikmati Siap sekali. Habis Lebaran. Habis Lebaran ya wes tiga sawalan. Alhamdulillah. Nah ini bisa dicontoh yang lain ya. Kemudian ada kambingnya juga sudah ini. Kandang kambing, kambingnya sudah ada belum? Belum Pak. Belum ya. Menerima titipan kambing juga? Ya nanti Pak kita bahas dulu sama kawan-kawan. Ya nanti saya info ke majelis ekonomi supaya invest kambing di situ. Oke siap. Hasil saya kira. Di Wonosari pernah ada itu ya, kambing dan sapi itu, untuk kurban. Iya Pak. Kemudian termasuk lahan yang mau digunakan untuk HW. HW nanti kita tanya Pak, dia milih yang mana. Kalau sementara hasil rapatnya dia milih yang di Samigaluh. Yang di Samigaluh. Yang bagian belakang itu yang dekat sungai itu katanya bagus untuk kepanduan.
pandu dasar. Oh iya Pak. Untuk RSA, mohon RSA-nya nanti diminta menghubungi Pak Yayan, Pak, untuk RSA. Karena itu mau kita usulkan untuk pembiayaan, bukan biayaan, wakaf dengan Pak Usamah ya, yang Nggih. RSA. Mohon nanti diminta RSA-nya menghubungi Mbak Yayan, ya. Nggih. Nanti kita usulkan ke Pak Usamah. Nggih. Kalau Ya. tidak salah untuk membangun ini Pak ya, bangun kamar Pak ya. Iya. Masih kosong Pak. Kosong. Masih kosong sama sekali. Ye. Rumah sakit Aisyah, nanti bisa berhubungan dengan kami Pak. Belum ada masjidnya kan? Belum soalnya wakifnya itu maunya bangun rumah sakit dengan masjid. Kalau hanya rumah sakit tidak mau. Oh ya. Mungkin tidak semua dulu, apa yang dibangun dulu, misalnya ruang periksa atau berapa kamar, ruang UGD atau apa ya. Nanti mohon diberitahu supaya mengusulkan proyeknya. Syukur-syukur udah ada gambarnya. Sudah Pak. Nanti kita usulkan. Ya. Untuk Bantul yang belum membicarakan wakaf produktif, monggo kalau mau ada diskusi khusus dengan MPW. Ini banyak pakarnya, ini ada Prof. Dudung, ada Bu Yuli, ada Mas Saif ya, ada Pak Win. Monggo Pak, kita setiap Sabtu ada forum diskusi mengenai wakaf. Silahkan datang ke MPW PWM mulai jam 1 sampai sore kita layani. Ya. Tadi terima kasih Mas Saif sudah menjelaskan bedanya antara wakaf uang dan melalui uang ya. Saya kira sudah cukup penjelasannya. Mbak Yayan juga udah share bahan-bahan melalui link tadi itu. Kalau belum cetha nanti bisa langsung berhubungan dengan kami. PDM Sleman, ini ada proyek besar di PDM Sleman, di Ngaglik ya. Itu akan membeli tanah sejumlah 5,6 miliar nilainya. Saya sudah lihat tanah yang mau dibeli di Ngaglik. Kemudian sudah ada juga rencana tanah yang mau dijual. Sudah ada penawar tetapi harganya belum cocok ya. Menurut teman-teman di Ngaglik harganya masih terlalu rendah. Wakaf dari dosen UNY yang boleh dijual untuk membangun SD Muhammadiyah di Ngaglik. Saya kira ya supaya karena cari pembeli itu tidak mudah. Jadi kalau selisihnya sedikit, saya sarankan tidak apa-apa. Selisihnya kalau tidak salah masih sekitar 200 juta ya. Ditawarkan berapa Mbak Ian? 2.800 kan? Tapi ditawarnya 600. Jadi masih kurang 200. Nah, PCM-nya masih kenceng. Eman-eman Pak 200 ya. Masalahnya tanahnya di pinggir sungai, nggak bisa dibangun gitu. Jadi kalau per meternya dihitung sama, mereka pembelinya tidak mau. Dan pembelinya sudah sangat serius ya. PCM-nya belum mau melepas. Kalau saya ya ketemu di tengah-tengah aja gitu. 700 gitu mungkin mau. Tapi ini semua tergantung wakif. Kemudian Sleman juga masih punya PR rumah sakit Pakem ya. Yang belum selesai. Lalu untuk PDM kota ya, Pak Zen itu punya PR banyak sekali. Nah, ini yang terkait dengan kantor PP sama kantor Aisyah. Kebetulan nanti Pak Win bisa cerita. Progresnya sangat bagus yang Kauman, termasuk Kauman. Jadi menurut saya ngurusnya sekalian bareng aja. Usulan Pak Win dibarengkan karena wakifnya sama ya, Pak HM Zaini. Dan PP sudah mau kalau dibarengkan. Jadi nanti Pak Zen kita koordinasi dengan Pak Win yang sudah ke sana kemari. Insya Allah sebentar lagi mau diajukan ke mana Mbak? Ke PA ya, Pengadilan Agama untuk penetapan wakafnya. Saya kira bulan Ramadan kita ajukan aja Pak Win. Dan paling nanti nggak kita konsultasi. Konsultasi dulu dengan PA dulu Pak. Kapan kita konsultasi dulu? Mbak Yayan dari sana ya? Sudah. Mbak Yayan sudah Pak, sudah konsultasi Pak. Gimana Mbak Yayan Oke, hasilnya? kapan nanti ketemu di kantor aja kapan Mbak Yayan?
J, Ya, siap, Pak. Pak Win, terima kasih. Untuk kota, Pak Yen, saya kira kita perlu koordinasi lebih detail karena ini masalah cukup besar ya, karena harus melibatkan ke pengadilan. Lalu yang di kota juga ada informasi wakaf yang di kota gede berupa rumah dan tanah sudah direhab oleh PWM dan akan digunakan untuk kantor PWNA ya, PWNA. Kita lagi kan di launching, Pak. Kantor PWNA di atas tanah dan bangunan wakaf dari keluarga. Dekat sekali dengan kantor kita ini di Kota Gede. Untuk kota. Tadi belum disebut Pak Yen. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, monggo. Jadi ini forum untuk kita. Nanti kita berhenti adzan zuhur ya. Insya Allah forum nanti kita adakan lagi di bulan Syawal setiap bulan. Monggo kalau masih ada silakan. Kulon Progo. Ya, monggo Pak Tarno. Ada informasi Bapak, kemarin kami MPW Kulon Progo datang dosen Bu Endah dari UMP, katanya sudah dari Pak Jarot begitu. Oh ya. Mas, kemarin sudah kita tanggapi Pak, sudah kita tanggapi bersama kawan-kawan juga bersama PDM berkaitan dengan SMP Muhammadiyah 2 Wates. Tanahnya masih belum selesai tentang hak kepemilikannya. Kemarin sudah disampaikan oleh PCM Batas Selatan, juga oleh pihak sekolah, pihak SMP. Jadi semuanya alhamdulillah sudah oleh Pak atau Bu Indah, dan nanti dalam puasa ini PCM akan rapat untuk menindaklanjuti itu, dan setelah itu nanti kita akan komunikasi ke Bu Indah sebagai dosen apa namanya Pak? Dosen UMP. Jadi ceritanya, ya saya sambung dikit Pak. Ceritanya Bu Endah ini mendapat dana pengabdian dari UMP untuk membantu mengadvokasi aset wakaf yang belum selesai urusan sertifikatnya. Nah, dia akan melakukan pengabdian di Kulon Progo. Nanti diinfo aja Pak, beberapa aset wakaf yang belum selesai sertifikatnya, beliau akan membantu Pak. Itu diuji coba di satu lokasi itu ya SMP ya. Ini bagus juga kerjasama dengan LPPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Mereka punya dana pengabdian yang bisa digunakan oleh dosen mengadvokasi percepatan sertifikasi. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana, tapi dananya dari perguruan tinggi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa PTM yang ada di DIY. Oh iya Pak, terima kasih. Belum disampaikan. Ngaten Pak, matur nuwun. Suwun Pak. Sleman tambah Pak. Monggo Mas Agung. Kaitannya ada dua hal. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi keluarga Pak Projo yang alamatnya Turi, kagungan tanah di Tempel, mau diwakafkan. Sementara saya sudah pernah komunikasi, tapi saya dengar sudah ke PWM. Sampun. Oh ya, itu satu. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan PKU Pakem, kita dari PCM itu sudah insya Allah sudah mendapatkan persetujuan untuk pembiayaan back to back dari PKU Jogja melalui BDW. Dan kemudian kita gerakkan wakaf melalui uang untuk pengembaliannya tadi itu. Gerakan wakaf melalui uang 50.000 per bulan selama 5 tahun. Nah, artinya insya Allah akan kita lanjutkan, Ustaz. Dan tapi tetap masih komitmen
Dr. Usama kita mohonkan untuk dikomunikasikan. Oh iya. Jadi kita kembali ke laptop yaitu 2 lantai untuk HD. Kita udah belajar juga kemarin, udah kita sempurnakan proposalnya dan seterusnya. Ngatur iya. Bapak, termasuk Iya. yang kita tunggu yang dari Pangandikan Mbak Jarot yang dulu. Intinya kalau itu ada gerakan, Pak Usama juga bergerak nanti Pak Agung. Nggih. Insyaallah habis Ramadan insyaallah kita mulai lagi. Oh ya, alhamdulillah ya. Jangan salah pilih kontraktor lagi ya. Oh, betul. Kontraktor lama enggak usah dipakai lagi itu. Nggih, Blacklist. udah. Pak Jarot izin Pak Jarot mau azan. Oh, nggih, monggo. Nggih. Sudah selesai kok, ini sudah selesai. Oke, monggo Ya. Bapak Kurnia yang resen silahkan. Mohon izin terkait dengan tanah ngaklik yang mau dijual, itu saya kemudian udah survei. Kemudian juga kan saya kegiatan hariannya itu membuat kapling-kapling dan rumah-rumah kapling-kapling seperti itu. Jadi menurut saya itu memang posisinya agak sulit, tepi sungai dan dekat jembatan. Jadi itu dipastikan IMB nggak akan bisa. Jadi kalau ada pembeli memang harus dibuat jalan tengah atau mungkin agak lebih turun lagi. Itu mungkin masukan aja. Karena juga sekarang kan cari pembeli juga sulit seperti itu. Sulit ya. Memang pada umumnya kita mau jual dengan harga yang setinggi-tingginya begitu, tapi lihat tanahnya itu di pinggir sungai dekat jembatan, IMB dipastikan nggak keluar begitu. Jadi hanya pembeli-pembeli yang khusus aja yang kepingin di tepi sungai tanpa IMB. Demikian, terima kasih. Itu pembelinya bule, Pak. Bule yang kepengen bangun kayak rumah resort gitu, Pak. Nah, jadi menurut saya gimana? Harga 600 sudah bagus. Makanya tanpa IMB dan menurut saya bagus. Kalau di Bagus ya. lingkungan memang di lingkungan mahal, tapi karena posisinya seperti itu ya harusnya kalau menurut kebutuhan dana yang dibutuhkan memang kurang, tapi ya gimana lagi? Daripada tidak ya. Harus ada jalan tengah memang. Ya, makasih sarannya Pak Iya, Kurnia. seperti itu nanti keburu dia dapat tempat lain. Ya, betul. Ya, nanti Mas Agung sudah mendengar ini. Mas Agung bisa menyarankan Ngaglik sama PCM Ngaglik sama Wakifnya untuk deal aja. Sarannya Pak Kurnia yang tahu lokasi ini. Betul sekali Pak. Soalnya kita juga ada yang di Berbah itu belum laku-laku juga itu. Jadi menurut saya kalau ada pembeli udahlah, ya enggak harus mahal-mahal. Ya, wakifnya mewakafkan harga turun dikit. Nggak harus mahal-mahal. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Ini karena sudah pada mau bertugas jadi muadzin. Sudah selesai. Kapan pengajian di UAD jam 1. Maka kita cukupkan dari kami. Silakan Mbak Yan ditutup. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk menghadiri Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melanjutkan Zoom meeting dan koordinasi dengan kesempatan selanjutnya. Baik, kita akhiri untuk Zoom meeting pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.